Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya, Penatu Aicha, menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian melalui sapaan tengah minggu pada hari ini. Salam sehat dan salam sukacita buat kita semua. Perenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita tentunya tahu bahwa sebagai seorang Kristen, kita mengimani bahwa kehidupan kita di dalam pertolongan dan anugerah Allah hari lepas hari. Namun sebagai manusia, acap kali kita juga lupa akan kehadiran Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Atau kita seringkali menempatkannya hanya sebagai tamu yang bisa hadir, bisa juga pergi. Sehingga ketika hal-hal baik berhasil kita lakukan, sejenak kita lupa bahwa itu karena pertolongan Tuhan yang telah memampukan kita. Pada ayat bacaan kita kali ini, kita bersama-sama dengan jemaat Tesalonika yang saat itu menerima surat pengembalaan dari Rasul Paulus, diingatkan untuk dapat mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Dalam sebuah kelas pelatihan, kami diminta setiap pagi menyampaikan 3 alasan kenapa kami harus menikmati hari itu. Dari berbagai alasan-alasan yang disampaikan setiap harinya, benang merahnya yang bisa disimpulkan adalah, pertama, saya menikmati kehidupan saya hari ini karena saya masih diberikan nafas kehidupan itu sendiri oleh Tuhan. Alasan kedua, kenapa saya menikmati hari ini adalah karena saya sehat. Lalu kemudian ada lagi yang berujar bahwa saya menikmati kehidupan saya ini karena saya dikasihi dan dicintai. Konon, diajarkan untuk bisa menikmati setiap perjalanan kehidupan ini dengan ringan dan sukacita, kuncinya adalah bersyukur. Untuk bisa bersyukur, kita diajak juga untuk senantiasa menghitung berkat-berkat Tuhan dan mengingat hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sehingga kita dimampukan bersyukur dan terus menyadari bahwa kehidupan kita dipenuhi oleh limpah berkat Tuhan. Namun, nasihat Rasul Paulus pada pembacaan hari ini mempertegas di dalam segala hal. Kata-kata di dalam segala hal ini, kalau merujuk kepada versi yang lain di dalam bahasa Inggris, itu berbunyi, give thanks in all circumstances, di mana menjabarkan bahwa di dalam segala hal atau segala keadaan, sampai kepada seluk-beluk keadaan tersebut, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita mungkin terasa akan lebih mudah mengucap syukur atas sebuah keberhasilan, atas sebuah doa yang dijawab Tuhan, atas sebuah hal-hal yang menyenangkan buat kita. Namun apakah kita bisa mengimani bahwa keberhasilan yang kita syukuri itu adalah sebuah hasil dari tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, yang mungkin ketika tantangan itu datang, kita tidak suka, kita merasa berat hati, kita mungkin bersungut-sungut melewatinya, kita berkeluh kesah menghadapinya. Namun ketika kita sampai kepada ujung penyelesaian dari sebuah tantangan itu, dan kita berhasil, kita bersyukur dan bersukacita. Apakah kita juga mampu belajar untuk mensyukuri kesulitan-kesulitan yang hadir di dalam kehidupan kita? Atau malah kita bersungut-sungut, protes, dan tidak mau menerima kesusahan yang Tuhan izinkan kita alami? Saat ini kita sudah tiba pada bulan ke-12 di tahun 2020 ini. Bulan penghujung, penutup tahun ini.
Dengan demikian, bukan tanpa terasa, kita semua pasti sangat-sangat merasakan hal ini begitu berat. Kita sudah memasuki bulan ke-10 menjalani kehidupan di dalam situasi pandemi ini. Dari mulai rasa cemas, rasa takut, setiap obrolan kemana-mana di sosial media, di telepon, ketemu dengan kerabat, semua membahas tentang pandemi ini. Namun, bagaimana kita menyikapi titik di mana kita berada saat ini? Apakah kita akan terus hidup di dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bersungut-sungut, di dalam ketidaknyamanan kita menghadapi kehidupan yang tidak biasa saat ini oleh karena pandemi? Jika kita tanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kesan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melewati pandemi ini? Apa kira-kira jawaban kita? Kita susah, mau kemana-mana gak bisa, bosan, apa-apa tidak bisa dilakukan di luar rumah. Rindu datang ke gereja, tapi tidak bisa karena keterbatasan. Lalu kemudian kita semua cuma bisa berharap agar pandemi ini segera berlalu. Dari berbagai jawaban yang diberikan, hendaklah kita juga menyadari, baiklah di dalam masa-masa ini, kita berfokus kepada Allah itu sendiri. Bagaimana kita mau belajar untuk melihat di dalam ketidaknyamanan kita melewati masa pandemi ini, Allah tetap menyertai kita. Kita mau belajar untuk melihat hal-hal baik yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita jalani dan kita alami di dalam ketidaknyamanan ini. Bagaimana kehidupan bergereja kita tetap Tuhan perkuat dan persatukan, sekalipun kita tidak bisa hadir di dalam gedung gereja bersama-sama secara fisik. Bagaimana kehidupan berkeluarga, Tuhan berikan kesempatan untuk punya waktu lebih banyak untuk saling memperhatikan, mengerjakan hal bersama-sama di dalam rumah, beraktivitas bersama-sama di dalam rumah. Yang kalau sebelumnya dengan keadaan normal, mungkin hal ini sangat langka, sangat jarang, karena sang ibu harus bekerja di luar rumah, bapak harus dinas keluar kota, anak-anak sibuk dengan berbagai jadwal les yang padat dan kegiatan sekolah. Bagaimana kita melihat saat-saat ini ketika kita penuh dengan keterbatasan, Tuhan mengizinkan ini terjadi, dan kita bisa mensyukuri dan menikmatinya sebagai hal baik juga yang Tuhan titipkan kepada kita. Mengucap syukur dalam segala hal, karena semua hal yang datang pada kita adalah atas seizin Allah, pemberian Tuhan. Mari kita mohonkan senantiasa padanya, agar kita dimampukan melewati ketidaknyamanan dan rintangan yang ada dengan kita terus mengingat bahwa Tuhan selalu bersama kita, menguatkan dan memberkati kita di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Selamat belajar bersama-sama, mensyukuri keterbatasan, ketidaknyamanan, kekurangan, kesesakan, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.